Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel kita Sharing Pajak MNCo. Yang kali ini kita kembali lagi akan membahas tafsir pajak, ya. Nah, sampai hari ini kita masih masuk ke pasal 11, ya. Hari ini kita akan bahas pasal 11, ya, yaitu pasal yang berkaitan dengan penyusutan. Oke, kita bacakan ya pasal 11-nya ya. Pasal 11 ayat 1, ya. Penyusutan atas pengeluaran, ya. Penyusutan, ya, atas pengeluaran. Berarti ada expense yang keluar, ada cash yang keluar. Untuk apa? Untuk pembelian, beli barang baru, ya, dari nggak ada jadi ada, ya. Beli dari luar atau kita mendirikan, ya, pendirian, membangun, membuat. Lalu ada penambahan, ada perbaikan, ya, tentunya perbaikan penambahan yang menambah masa manfaat, yang masa manfaatnya melebihi setahun, ya, maka itu masuk kategori expense atau pengeluaran yang harus disusutkan. Atau perubahan harta yang berwujud, ya. Pasal 11 ayat 1 ini membahas penyusutan atas aset yang berwujud, ya. Berwujud itu maksudnya ada kelihatan bentuk fisiknya, bisa diraba, bisa dilihat. Karena ada harta yang tidak berwujud, ada nilainya tetapi nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, yaitu namanya harta tidak berwujud. Nah, sekarang kita baru masuk di harta yang berwujud, ya. Jadi atas perolehan, atas pengeluaran, pembelian, ya, untuk harta yang berwujud itu harus disusutkan. Nah, ada pengecualian di sini. Ada aset yang tidak boleh disusutkan. Apa itu? Yang pertama adalah tanah yang berstatus hak milik. Tidak bisa disusutkan karena tanah itu logikanya nilainya naik, ya. Kecuali tanah itu dipakai untuk misalkan perusahaan genteng, itu diambil tanahnya, ya. Perusahaan galian tanah atau galian pasir, tanahnya diambil, itu berkurang, itu bisa disusut. Tapi kalau tanah dalam arti itu untuk kantor, ya, untuk bangunan, ya, itu tidak bisa dilakukan penyusutan, ya. Kemudian hak guna bangunan, HGB, ya, hak guna usaha dan hak pakai yang dimiliki atau digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Nah, ini kata kunci nih. Secara fiskal hanya diakui penyusutannya kalau memang aset ini dipergunakan untuk 3M. Ini 3M nih, ya. Mendapatkan, menagih dan memelihara. Misalkan kendaraan untuk mengangkut barang dagangan, mengirim barang kepada customer kita, itu kan untuk mendapatkan penghasilan, itu boleh dibiayakan, ya. Tetapi kalau kita punya aset yang misalnya dipakai oleh pemegang saham, tidak digunakan untuk aktivitas usaha. PT kita beli aset, beli kendaraan, tapi yang pakai pemegang saham untuk urusannya beliau pribadi, maka penyusutan atas aset ini secara komersial tetap harus dilakukan karena ini asetnya perusahaan, keluar pakai uang perusahaan. Tetapi secara fiskalnya, waktu menyusun SPT tahunan, waktu menghitung PPh akhir tahun, nilai penyusutan ini, aset yang dipakai oleh pemegang saham ini harus kita koreksi. Kenapa? Tidak memenuhi prinsip 3M tadi, mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Oke, ya. Jadi ini kata kunci di sini untuk bisa menyusutkan aset. Kalau secara komersial silahkan, hukumnya wajib disusutkan, ya. Secara pajak tunggu dulu, digunakan untuk apa aset itu. Oke. Yang mempunyai masa manfaat melebihi 1 tahun. Jadi kriteria diakui sebagai aset itu, kalau di ilmu akuntansi itu kan ada minimal ada 2 kriteria untuk diakui sebuah aset pengeluaran itu. 1, dilihat masa manfaatnya. Apakah manfaat dari aset yang kita beli itu, barang yang kita beli itu awet apa enggak, melebihi setahun atau tidak. Selama dia tidak melebihi setahun, misalkan nih beli pena nih, pensil, spidol, seminggu juga sudah habis, maka spidol atau pena ini tidak bisa diakui sebagai aset tetap, maksudnya, ya, aset yang disusutkan, tidak bisa. Harus melebihi 12 bulan, harus melebihi setahun agar bisa dimasukkan sebagai aset yang bisa disusutkan, ya. Yang pertama, masa manfaat. Yang kedua, nilai materialitasnya.
ya. Material nggak nilainya nih. Kita punya kalkulator misalnya. Oh, ini awet, masa manfaatnya bisa 5 tahun, awet. Diinjek aja nggak pecah gitu ya. Tetapi nilai belinya nggak material. Harganya cuma 50.000. Kan sekarang murah-murah tuh barang-barang elektronik seperti itu. Kalau nilainya nggak material, secara akuntansi kita boleh membiayakan. Secara akuntansi, biayakan langsung saja daripada repot ngurusin biaya aset yang kecil-kecil nilainya. Ya, itu secara akuntansi. Ya, kriteria mengakui sebuah aset yang nanti alokasi biayanya melalui penyusutan. Tapi kalau pajak beda. Kalau pajak nggak lihat materialitas ternyata. Ya, pajak yang dilihat adalah masa manfaatnya saja di sini. Ya, yang masa manfaatnya melebihi setahun harus melalui penyusutan. Tidak peduli mahal atau murah, kecil atau besar, material atau nggak material. Ya, nah penyusutannya atau alokasi biayanya itu dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan. Misalnya, misal saya contohkan, kita membeli komputer, ya, kita beli aset komputer nih, komputer ya. Oke, aset komputer nih kita beli ekstrimnya 1 Januari 2022. Ya. Harganya 10 juta misalnya. Pengeluarannya 10 juta. Beli 1 Januari atau 2 Januari lah ya. Nah, kemudian karena ini kita tahu komputer ini masa manfaatnya melebihi setahun, maka ini tidak boleh langsung kita biayakan. Alokasi biayanya harus melalui penyusutan. Maka ini ada alokasi biaya, ya. Alokasi biaya, ya, namanya adalah penyusutan. Nah, kalau kita lihat nih pasal 11 ayat 1. Bagaimana alokasi penyusutannya? Bagaimana mengakui biayanya? Ini adalah dilakukan dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat. Kita taksir nih, oh ini 4 tahun nih, ya 4 tahun nih. Oh berarti tiap tahunnya harus diakui seperempatnya, karena 4 tahun tuh 2, 3, 4, ya. Maka tahun pertama, ya tahun pertama itu 2022, penyusutannya diakui 2,5 juta tahun pertama ya. Tahun kedua 2023 2,5 juta juga, ya. Tahun ketiga 24, 25, ya. Diakuilah 2,5 juta. Kenapa diakuinya tiap tahun? Karena secara akuntansi itu ada prinsip yang namanya matching cost against revenue. Komputer dimanfaatkan selama 4 tahun, memberi kemanfaatan selama 4 tahun. Maka untuk membiayakannya nggak boleh setahun, harus match tuh antara manfaat dan cost-nya, ya, cost dan benefitnya. Maka tiap tahun ada pengakuan 2,5, 2,5, ya. Ini kalau full setahun, belinya pas ekstrimnya 1 Januari atau 2 Januari, ya. Dan nanti di pasal 11 ayat 3 ya kalau nggak salah itu ada pengaturan. Loh, terus kalau belinya bulan Juni bagaimana? Nah, berarti penyusutannya mulai bulan Juni. Tahun pertama Juni sampai Desember. Tahun kedua Januari sampai Desember. Ya, berarti nanti bisa lompat sampai 5 tahun. Sampai tahun kelima. Tahun pertama cuma 7 bulan, ya. Tahun kelimanya nanti cuman 5 bulan, ya. Nah, ini pasal 11 ayat 1. Berarti metode apa yang seperti ini modelnya? Ini metode garis lurus. Ya. Jadi amanah undang-undang pajak kita untuk penyusutan itu menggunakan metode garis lurus. Ya. Nah, nanti ada pasal pengecualian. Ya, untuk yang lain-lain boleh milih ternyata. Pakai metode yang lain ya. Nanti kita lihat di pasal 11 ayat 2 ya. 11 ayat 2. Oke ya. Nah, ini selama masa manfaat yang 4 tahun ya. 4 tahun habis. Ini 11 ayat 1 ya. Oke ya, mudah-mudahan 11 ayat 1 ini sebagai dasar bagaimana kita melakukan penyusutan bisa dipahami oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita lanjutkan di sesi yang lain untuk membahas tentang metode penyusutan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.